Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ya, ini saya jelaskan materi di Telegram ya, karena kalau tidak dijelaskan dengan audio uh, mungkin akan bingung ya urutan mana yang harus dipelajari lebih dahulu dalam menjamak qiraat sab'ah. Ya, di sini ini adalah channel tentang memahami materi cara menjamak bacaan Al-Qur'an ya. Dengan 14 riwayat sekaligus ya. Yang dikenal dengan sanad Quran qiraat sab'ah ya, 7 qiraat atau 7 qori ya. 7 qori dia punya. Di sini diterangkan siapakah 7 imam qiraat tersebut dan siapa saja 14 riwayat tersebut ya. Berikut penjelasan ringkas dari matan Syatibiyah dengan rumus tabelnya. Ya, nggak apa-apa, saya style dulu ya untuk ini. Ya, ringkasannya seperti di gambar ini ya. Ringkasan video tadi bisa disimak videonya nanti setelah menyimak audio ini ya. Yaitu video YouTube-nya seperti ini ya. Imam qiraat sab'ah yang pertama adalah Imam Nafi. Ya, di situ untuk yang di kotak merah adalah nama qori ya, nama imam-imam qorinya. Ada berapa? Ada 7, makanya disebut sab'ah ya, qiraat sab'ah. Nah, dari 7 qori ini mereka masing-masing punya 2 murid ya. Ya, di sini diterangkan Imam Nafi ya. Imam Nafi itu beliau dari Madinah, mempunyai 2 murid yaitu Qalun dan Warsh gitu ya. Lalu Imam Ibnu Katsir mempunyai di Mekah ya, Imam Mekah, yaitu muridnya Al-Bazzi dan Imam Bazzi dan Qunbul ya. Lalu ada Imam Abu Amr, beliau dari Basrah, yaitu Imam Duri dan As-Susi, dan seterusnya sampai bawah gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan 14 riwayat karena berasal dari 14 rawi ya. 14 riwayat adalah 14 rawi. Rawi itu periwayat gitu ya, yang meriwayatkan dari guru-guru yang kotak merah ini gitu ya. Bisa dipahami ya, itu perbedaan antara qori atau quro dan rawi ya kita. Nah, itu di sini setelah kita mengetahui para imam yang 7 atau sab'ah ya, beserta masing-masing imam qori tersebut yang masing-masing memiliki 2 murid, maka jumlahnya menjadi 14 riwayat atau rawi karena muridnya berjumlah 7 qori dikali 2 rawi, maka jadi 14 orang atau 14 rawi ya. 14 imam dengan bacaan yang 14 bacaan berarti ya, berbeda-beda. Lalu maka setelah itu langkah pertama adalah kita harus mengetahui ya, setelah kita mengetahui nama imam dan nama perawinya, maka setelah itu langkah pertama adalah kita harus mengetahui garis besar isi dari matan kitab Syatibiyah yang berjumlah 1173 bait gitu. Di sini garis besar isinya adalah satu dari bait 1 sampai 94 adalah tentang muqaddimah kitab ya, dan biografi 7 imam sab'ah dan 14 murid tersebut. Ya, ini adalah garis besar dari matan Syatibiyah ya, bait 1 sampai 94. Karena matan Syatibiyah tadi terdiri dari 1173 bait, banyak sekali ya. Makanya ini saya ringkas biar tidak terlalu lama di dalam mempelajari matan Syatibiyah ya.
walaupun lebih bagus lagi dipelajari, bahkan ada yang dihafal gitu kan. Tapi bagi yang ingin menyingkat waktu, yang penting bisa menjamak gitu kan, langsung 14 riwayat dalam satu kali khotam, maka cukup dengan mengetahui garis besarnya saja gitu ya tentang matan Syatibiyah ini. Lalu nomor 2 ya, dari bait 95 sampai 444 berisi tentang usul atau kaidah umum qiraat sab'ah ya. Usul ya, kita tahu kalau di dalam ilmu qiraat itu ada istilah usul, ada istilah furu gitu kan. Maaf, ada istilah usul, ada istilah farsh gitu ya. Jadi untuk yang usul atau manhaj gitu ya, nanti istilahnya juga bisa manhaj ya, manhaj imam qiraat atau usul imam qiraat sama aja ya. Yaitu di bait 95 sampai 444 ini. Lalu berikutnya bait ini ya 95 sampai 444 ini berisi tentang kaidah-kaidah perbedaan bacaan yang umum pada bacaan ya. Perbedaan umum yang sudah saya jelaskan di ringkasan di YouTube yang Syatibiyah, yang 2 video saya ya tentang ringkasan Syatibiyah ya. Itu kan didengarkan dulu itu ya, baru ke sini, baru buka Telegram boleh gitu ya. Ya di sini yaitu bacaan-bacaan yang umum ya, kaidah umum, yaitu dari imam-imam 7 ini ya. Ada Imam Qalun dan Imam Warsh adalah murid dari Imam Nafi. Lalu nomor 2 adalah manhaj atau usul qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Lalu nomor 3 usulnya Imam Abu Amr bagaimana. Lalu nomor 4 Imam Ibnu Amir, lalu Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai gitu ya. Ya, jadi berisi tentang usul ya, kaidah usul atau manhaj dari 8 imam ini gitu ya. Ya, lalu berikutnya atau 7 imam inilah ya. Lalu nomor 3 sekarang dari bait 445 sampai 1173 adalah berisi farsh ya, atau kaidah-kaidah khusus atau cabang dari perbedaan riwayat 14 bacaan tersebut gitu ya. Jadi farshnya ya, kaidah khusus gitu, misalnya yakdzibun dibaca menjadi yukadzibun gitu ya. Itu adalah contoh untuk yang farsh gitu. Kalau yang usul itu sudah diterangkan di YouTube sebelumnya, yaitu di ringkasan Syatibiyah. Kalau usul misalnya contoh bagaimana cara menyambung antara 2 surat, pakai basmalah enggak. Nah, itu berarti masuk kaidah usul, bukan farsh gitu ya. Kalau farsh itu biasanya penghususan untuk suatu kata di dalam ayat tersebut gitu. Misalnya yakdzibun dibaca yukadzibun gitu. Seperti itu namanya farsh. Lalu berikutnya, untuk lebih jelasnya bisa disimak sebagian penjelasan dari Ustadz Muhammad Ihsan Ufik ya, yang video YouTube itu, yang berisi penjelasan kaidah usul 444 bait dalam playlist berikut ini ya. Ya, ini playlistnya di YouTube ini yang saya share di bawah ini ya. Tapi tidak disimak semua, tidak apa-apa ya. Jadi nggak semuanya 444 bait disimak semua, nggak usah ya. Hanya sebagian aja, hanya untuk mengetahui garis besarnya aja. Ya, mengetahui garis besar isi dari kitab tersebut ya. Di sini cukup disimak dari playlist nomor bait 44 sampai 157-an aja. Boleh ya. Tanpa harus sampai ke 444 ya, kelamaan ya. Ya cukup sampai 150-an lah ya. 150-an bait sudah mulai
terlihat ternyata isinya begini matan Syatibiyah itu gitu ya. Nah, lalu sudah cukup untuk memahami cara Imam Syatibi menjelaskan sebagian usul masing-masing qori dalam membaca Al-Quran gitu. Nah, ini yang saya share di sini adalah link YouTube-nya Ustadz Muhammad Ihsan Ufik ya. Beliau ahli qiraat dan ahli qiraat ke Mesir ya. Sangat bagus ya disimak. Itu adalah penjelasan Syatibiyah dari bait 1 sampai 444 kalau mau menyimak. Kalau nggak menyimak juga nggak apa-apa ya, karena sudah saya ringkas di YouTube yang sebelumnya, 2 YouTube ringkasan Syatibiyah yang judulnya ringkasan Syatibiyah ya. Gitu. Ini playlistnya ya, playlist bukan link satu video tapi playlist atau kumpulan beberapa video dari materi matan Syatibiyah ini ya. Di channel Ustadz Muhammad Ihsan Ufik. Nah, di sini lalu ini adalah playlist video penjelasan matan Syatibiyah. Cukup disimak dari video nomor 5 sampai 14 ya. Videonya itu kan ada nomornya ya, ada nomor 1, 2, 3. Cukup disimak dari nomor 5 sampai 14 videonya. Itu berisi tentang bait 44 sampai 157. Biasanya sudah ada gambaran tentang garis besar manhaj atau usul qiraat sab'ah tersebut kalau sudah sampai mendengarkan sampai bait 157 di audio tersebut, di video Ustadz Muhammad Ihsan Ufik tersebut gitu ya. Insyaallah sampai sini bisa difahami ya. Nah, lalu silakan dibaca juga ya. Silakan dibaca juga PDF ringkasan penjelasan garis besar matan Syatibiyah di PDF yang sudah saya buat ya. Yang sudah saya buat insyaallah tanpa menyimak video sudah paham ya. Jadi sebelum saya kasih materi di Telegram, tentunya sudah menyimak dulu ya 2 video tentang garis besar ringkasan Syatibiyah yang sudah saya share ya, japri. Lalu berikutnya, ini adalah kitab matan Syatibiyah Hirzul Amani ya. Ini silakan di download PDF-nya ya. Ini syair-syair di Syatibiyah tentunya ya, sampai bait 1173 bait. Itu PDF-nya karena nanti kita akan baca dengan sama ya. Dengan periwayatan sama gitu, bukan diroyah ya untuk Syatibiyah, untuk pembacaan matannya gitu. Nah, sekarang kita sampai di materi berikutnya, yaitu materi tentang cara membaca. Ini di sini, ini adalah tabel rumus huruf dan kata ya untuk semua imam dan rumus jamak dari nama-nama imam ya. Jadi rumus huruf dan kata untuk semua imam. Imam kan ada berapa? 14 rawi ya, 14 imam gitu. Untuk penjelasan matan Syatibiyah dari bait 44 sampai 66 gitu ya. Kalau di bait Syatibiyahnya di bait 44 sampai 66, yaitu kaidah cara baca dan menerjemah kalimat dalam syair bait Syatibiyah ya. Karena ada kaidah bagaimana manhajnya Imam Syatibi dalam membuat syair matan Syatibiyah ini ya. Jadi kita harus tahu manhajnya bagaimana. Makanya di manhajnya diterangkan di bait 44 sampai 66. Nah, sekarang ini audionya ya. Nanti akan saya setel yang judulnya tabel rumus Syatibi di sini. Saya akan setel lalu saya akan tandain di tabel atas ini ya gitu.
Ya, saya akan mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, saya akan terangkan tentang gambar di tabel untuk rumus kiroat ya, rumus imam-imam kiroat. Ya, di situ ada tulisan abajada haza ha ya, itu adalah urutan huruf hijaiyah untuk angka ya sebenarnya. Namanya kalau di pembahasan Tuhfatul Atfal itu adalah huruf hisabul jumal ya. Jadi huruf untuk menghitung jumlah angka gitu. Ya, abajada. Kalau di bahasa Indonesia kan ABCD gitu ya. Tapi di sini pakainya kalau bahasa Arab abajada itu untuk penomoran. Nah, di sini juga sama ya. Di sini untuk Imam Nafi dia huruf rumusnya adalah A. Ya, jadi nanti kalau di bait syair matan syatibiyah kalau ada A, depannya A, maka itu adalah Imam Nafi ya, kiroatnya Imam Nafi. Lalu Ba, di situ adalah kiroatnya Imam Qalun ya. Imam Qalun adalah masih muridnya Imam Nafi ya. Imam Warish juga di situ rumus Imam Warish itu Jim. Imam Warish juga masih muridnya Imam Nafi ya. Jadi Imam Nafi punya dua murid yaitu Qalun dan Warish. Lalu berikutnya adalah dal. Dal di situ adalah Imam Ibnu Katsir ya. Lalu Al-Bazzi dan Qunbul otomatis dia adalah muridnya Ibnu Katsir gitu ya. Dan seterusnya ke bawah ya sampai di situ ada Imam Asim itu. Imam Asim di situ nomor rumusnya nun ya. Imam Asim, terus bawahnya adalah Imam Syu'bah, terus bawahnya adalah Imam Hafiz ya. Karena Imam Asim itu punya dua murid yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafiz ya, sedangkan Imam Hafiz adalah bacaan yang kita pilih ya di Indonesia membaca riwayat dari Imam Hafiz ya. Jadi kita baru satu riwayat ya, belum sab'ah ini ya, belum 6 riwayat lagi berarti 15 ya, 15 riwayat lagi. seperti itu ya. Jadi itu cara membaca tabel ini ya. Jadi ini untuk rumus perumusan Imam Syatibi dalam menulis bait-bait syair di matan Syatibiyah. Nah, lalu sebelahnya di situ adalah rumus ijtima ya. Kalau tadi rumus infirad maksudnya adalah rumus imam-imam itu sendiri gitu ya. Jadi sendiri ya, ifrad ya, perorangan gitu. Nah, ijtima berarti rumus ijtima yang kiri ya, ada sa, ada kho, ada za, ada wo, shin dan ada apa? Suhbah, ada sihab, ada amma, sama ya, itu sampai ke bawah adalah rumus ijtima ya. Jadi nanti kalau di bait syair ada tulisan di depannya yaitu sa, misalnya sa marot misalnya ya. Jadi kalau di bait syair itu bukan sa doang, tapi dia digabung dengan melalui apa namanya ya, yang tersirat dalam satu kata, yaitu misalnya sa marot. Oh, berarti sa di situ karena depannya sa berarti riwayat siapa aja? Yaitu riwayat Imam Kufiyun, Imam Kufi berarti ya. Lalu di situ Imam Asim, Hamzah dan Kisai ya. Oh, maaf. Imam Kufi di sini maksudnya imam dari daerah Kufah ya. Maaf ya. Jadi imam dari daerah Kufah ya, makanya disebut Kufiyun ya. Imam dari daerah Kufah yaitu Imam Asim,
Imam Hamzah dan Imam Kisai ya. Jadi huruf sa adalah rumus untuk 3 imam ini, Asim, Hamzah, dan Kisai ya. Jadi Asim, Hamzah, dan Kisai adalah ulama dari Kufah, makanya disebut Al-Kufiyun di situ. Lalu berikutnya kho ya. Kho di situ adalah ya qurra sab'ah ya. Al-qurra sab'ah itu tulisannya. Ma'ada nafi'an ya. Qurra sab'ah kecuali Imam Nafi gitu ya. Ma'ada adalah apa-apa yang kecuali nafi'an, yaitu Imam Nafi gitu maksudnya ya. Jadi kho adalah imam yang 7, yaitu Nafi. Imam 7 kan ada Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, lalu Ibnu Amir, lalu siapa? Imam Asim ya, lalu habis Imam Asim Imam Hamzah, lalu Imam Kisai ya. Itu adalah imam yang 7. Tapi di sini siapa kalau kho selain Imam Nafi ya. Jadi Imam Nafi tidak dimasukkan di sini gitu. Ya, misalnya kho kata kho misalnya apa ya? Khairun gitu. Misalnya kalau di bait syair pakai khairun, maksudnya adalah berarti kalau kho depannya berarti riwayat 6 imam, karena selain Imam Nafi gitu ya. Dan seterusnya ke bawah ya. Di situ ada ini hanya untuk cara kita membaca bait syair ya. Sebenarnya tidak begitu penting ya, karena yang saya tekankan di sini bukan bagaimana membaca matan Syatibiyah ya. Jadi kalau matan Syatibiyah hanya garis besarnya saja yang saya jelaskan, karena tidak begitu tidak begitu penting untuk kita bahas. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjamak qiraat sab'ah langsung gitu ya. Jadi kalau mau lebih jelas untuk pembacaan tabel ini bisa dilihat di YouTube penjelasan dari Ustadz Muhammad Ihsan Ufik ya seperti itu. Atau di sini saya tambahan Hisnun ya. Di situ Hisnun siapa? Al-Kufiyun dan Nafi. Berarti Imam Kufah tadi ya, ada Asim, Hamzah, Kisai, lalu ditambah Imam Nafi. Jadi 4 ya. Hisnun itu 4 imam ya. Gitu. Ya, seperti itu untuk pembacaan tabel ini. Ya, seperti itu pembacaan tabelnya ya. Lalu setelah itu bisa disimak audio ini. Nah, ini di sini keterangannya. Ini adalah video ya, bukan audio. Video ini yang judulnya bait 101 ya. Walaupun nanti sebenarnya itu bukan bait 101 ya. Di sini diterangkan ada yaitu harusnya tertulisnya harusnya bait 108 ya ini. Ini salah ketik atau salah cetak kitabnya ya. Harusnya yang ini adalah bait 108 ya. Jadi bukan 101 gitu. Ya, di sini disimak aja nanti ya setelah menyimak audio saya yang ini. Ya. Ini adalah video contoh penggunaan cara menerjemah rumus-rumus nama imam tersebut ya. Cara menerjemah rumusnya ya. Nanti di situ contohnya adalah fasohah adalah huruf fa-nya. Huruf fa adalah untuk rumus Imam Hamzah gitu ya. Nah, ini juga berikutnya adalah bait 101 di sini ya. Bait 101 yang ini yang benar ya. Di bait 101 ini yang benar ini. Ya, wa maliki yaumiddin dan seterusnya ya. Itu dibaca ya. Ini penjelasannya ada.
penjelasan bait syairnya. Ini adalah untuk contoh perumusan huruf-huruf para imam qiraat ya. Ya, lalu berikutnya screenshot bait di atas berasal dari buku ini ya. Nih ya, buku ini. Screenshot bait yang tadi 101 ini ya dan 108 adalah dari buku ini ya. Silahkan beli ya buku ini. Cukup jilid 1, 2, dan 5 aja yang dibeli ya. Itu kalau nggak salah ada 9 atau 10 jilid, saya lupa ya. Tapi kalau untuk kita mengetahui garis besar dari isi Syatibiyah, cukup saya sarankan cukup beli 3 jilid aja ini. Jilid 1, jilid 2, dan jilid 5. Ya, apa sih isinya? Ini di sini diterangkan ya. Screenshot bait di atas berasal dari buku ini ya, yang tadi bait 108. Buku terjemah ini sangat direkomendasikan untuk pegangan memahami bait syair Syatibi ya. Ada 9 jilid ya. Dan menurut saya cukup beli jilid 1, 2, dan jilid 5 saja. Juga tidak apa-apa, belinya hanya 3 jilid ini ya. Karena jilid 1 untuk mengetahui biografi qori dan muqaddimah ya. Jadi kita tahu biografinya para imam dan muqaddimahnya. Lalu jilid 2 untuk penjelasan penggunaan rumus, huruf, dan kata dalam bait syair. Bagaimana cara kita membaca syair Syatibi itu gitu. Ini ada di jilid 2 penjelasannya. Dan menjelaskan gambaran sebagian usul qiraat sab'ah. Ya, jadi jilid 2 berisi tentang penjelasan sebagian usul qiraat sab'ah gitu ya. Lalu jilid 5 menjelaskan gambaran tentang farsh qiraatnya ya. Ada usul, ada farsh. Kalau di jilid 2 itu membahas tentang usul, sebagian usul ya, karena usul kan sampai jilid 4 berarti. Karena jilid 5-nya adalah tentang farshnya gitu. Jilid 5 sampai jilid 9 berarti itu tentang farshnya, diurut dari Al-Baqarah, lalu Al-Imran gitu kan, lalu An-Nisa, dan seterusnya sampai An-Nas ya. Itu ada di jilid 5 sampai 9. Makanya belinya jilid 5 saja karena kita hanya ingin mengetahui garis besar dari matan Syatibiyah gitu. Jadi 3 buku ini sudah cukup untuk memberikan gambaran sebagian besar isi dari matan Syatibiyah ya. Allahumma faqihna fiddin ya. Semoga dipermudah kita dalam memahami qiraat sab'ah ini ya. Ya, lalu berikutnya, nah di sini ada tulisan saya sedang berbagi ringkasan matan Syatibiyah dengan Anda. Ya, ini yang di YouTube sebelumnya ya, 2 YouTube tentang ringkasan matan Syatibiyah. Ini saya PDF-nya saya share di link Telegram ini. Itu ya, bisa dilihat ya ini. Lalu berikutnya, ini adalah PDF penjelasan ringkasan Syatibiyah agar memahami garis besar isinya, tanpa harus detail dibahas syarahnya sampai 1173, karena tentu sangat melelahkan dan perlu waktu banyak gitu ya. Jadi nggak usah ya. Yang penting kita tahu ringkasan Syatibiyahnya saja ya. Lalu berikutnya, sekarang saya akan jelaskan yang PDF ringkasan isi dari matan Syatibiyah di atas, agar kita tahu garis besar isi dari kitab tersebut. Ya, ini nah ini ya yang sudah saya share sebelumnya adalah 2 video di YouTube saya tentang ringkasan matan Syatibiyah ya. Ada bagian 1 dengan bagian 2. Silahkan ya disimak ulang. Kalau belum disimak ya silahkan disimak. Lalu berikutnya, sekarang saya akan share contoh dari farsh dari bait Syatibiyah dengan buku terjemah Syatibiyah berikut ini ya. Jadi sekarang adalah bimbingan cara membaca farsh ya, mengetahui farsh qiraat gitu ya, yaitu di jilid 5 ini gitu ya, di buku ini terjemah Nazom Qiraat Syatibiyah Dr. Andes Hasan Bisri MPDI jilid 5 ya. Ini adalah tentang penjelasan farsh ya, walaupun ada 9 jilid kan ya.
tapi cukup yang jilid 5 saja yang kita kupas. Itu juga satu contoh doang ya. Yang penting kita tahu farsh itu seperti itu gitu. Nah, di sini nih ada bait 445 ya di sini tuh. Ya, ini adalah penjelasan untuk contoh dari farsh ya. Nah, ini audionya. Silakan disimak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi di situ diterjemah Syatibiyah bait 445 yang bunyinya adalah baitnya berbunyi wa ma yakhda'un al-fathu min qabli sakinin wa ba'du dzaka wal wairu kal harfi awwala. Ya, di situ penjelasannya, langsung kita ke penjelasannya. Di situ adalah pada kata wama yakhda'una. Bagaimana cara membacanya ya, bahwa Imam Asim di situ, atau penjelasannya dari judul penjelasan ya, bait ini menjelaskan tentang farsh, huruf farsh ya, atau kaidah khusus huruf pada lafaz wama yakhda'una, bahwa Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Kisai yang disebut dengan Al-Kufiyun ya, ahli Kufah, yaitu ahli Kufah, dan Ibnu Amir membacanya dengan fathah huruf ya sebelum sukun, yaitu sebelum huruf kho ya, dan fathah sebelum sukun yaitu setelah huruf kho, yaitu huruf dal ya. Jadi huruf ya-nya di fathah yah gitu kan, lalu da-nya juga di fathah yahda gitu ya. Ya, itu menjadi wama yakhda'una. Lalu sedangkan yang lainnya, imam yang lainnya yaitu imam qiraat selebihnya, mereka yaitu Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, dan Abu Amr ya, membacanya seperti yang pertama, yaitu wama yukhadi'una ya, wama yukhadi'una, yaitu dengan dhammah huruf ya, yu gitu ya, yuho. Kalau tadi kan yah gitu kan. Lalu fathah huruf kho-nya ya, dan huruf alif setelahnya ya, ditambahkan alif setelah kho ya, serta kasroh huruf dalnya menjadi yukhodi gitu ya. Jadi inilah yang dinamakan farsh ya. Jadi farsh itu adalah cara baca dalam kata-kata tertentu ya, di dalam ayat Al-Quran gitu. Itu namanya farsh ya. Barakallahu fikum, semoga mudah difahami ya. Jadi dari bait 445 sampai ke belakang sampai 1173 adalah tentang kaidah farsh ya, yaitu kaidah kata-kata tertentu pada bacaan imam-imam tersebut gitu ya. Itu namanya farsh ya. Jadi buku ini, buku terjemah Syatibiyah itu ada 9 jilid ya. Kalau mau beli silahkan ya, di internet banyak, lumayan bisa dipahami ya. Tapi kalau menurut saya tidak beli juga tidak apa-apa ya, karena sudah saya terangkan di atas ya, tentang langkah nomor 1, nomor 2 itu sudah cukup ya. Jadi itu adalah ringkasan dari kitab ini ya, yang sudah saya jelaskan di atas.